Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuki kebaktian hari ini. Kita berdoa sejenak dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu hari ini mensyukuri pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus berfirman, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oleh karena itu, marilah kita dengan sukacita memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke sorga, supaya kami mengingat hal-hal surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus
Hukum Tuhan di pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendekatkan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel di ibadah pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Amanginang, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, hari ini kita beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang kita percayai dan kita imani bahwa Yesus terangkat ke surga karena Dia menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Namun juga Yesus terangkat ke surga karena memang Yesus berasal dari Allah, sehingga harus kembali kepada Allah di surga. Dan juga Yesus terangkat ke surga karena kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini telah tergenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan menyapa kita dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tertulis dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, secara umum bila seseorang sahabat atau orang tua hendak berpisah dengan keluarga atau sahabatnya atau rekannya, semisalnya akan berpisah karena kematian yang akan pergi meninggalkan kita, atau berpisah dalam waktu yang lama, maka orang yang akan pergi ini meninggalkan pesan-pesan tertentu. Dan pesan-pesan ini akan menjadi pesan yang sangat berharga bagi kita yang ditinggalkan. Dalam nats hari ini kita mendengar Yesus memberi nasihat, memberi pesan-pesan terakhir, memberi sebuah perintah kepada para murid yang berkumpul pada waktu itu sebelum Ia terangkat ke surga. Yesus sebelum kenaikannya ke surga, Ia memberi sebuah pesan terakhir kepada muridnya. Dan rangkaian pesan itu dari Yesus itu dirangkai di dalam sebuah formula yang sering kita kenal dengan amanat agung. Dan tentu saja saudara-saudari, apa yang Yesus pesankan pada waktu itu kepada para murid juga menjadi pesan yang hidup bagi kita pada masa sekarang ini. Bentuk amanat pengutusan yang diberikan kepada Yesus adalah memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil. Perintah ini juga menjadi perintah kita pada saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita melihat dalam teks ini ada perintah yang Yesus katakan di ayat yang ke-15
Yang pertama yaitu pergilah ke seluruh dunia. Kita akan mulai mencerna dengan kata pergilah. Kata pergilah ini adalah sebuah perintah yang meminta kita untuk tidak berdiam diri. Sebuah perintah yang meminta kita untuk tidak pasif dan tidak melakukan apapun. Kata pergilah berarti meminta kita untuk segera berangkat, melakukan apa yang dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Kristus. Secara sederhana, bila kita sudah mengerti dan memahami apa yang Kristus harapkan untuk kita lakukan dalam hidup kita, maka kita harus melakukannya. Kalau dalam pikiran kita ada niat baik, ada pekerjaan baik yang mau kita kerjakan, maka segera pergilah. Artinya segera lakukanlah. Jangan menunggu, jangan menunda, tapi bersegeralah untuk mengerjakannya. Ini menjadi arahan yang pertama bagi kita di hari kenaikan ini. Bagaimana saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk boleh bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Jadi jangan pernah memendam kebaikan itu. Go, pergi, laksanakan segera. Tetapi yang kemudian dikatakan pergilah ke seluruh dunia. Kita harus memahami ini secara benar. Ini bukanlah secara literal dunia, secara geografis, bukan. Jadi kalau dikatakan pergilah ke seluruh dunia, berarti saya harus bersegera pergi ke negara yang lain. Bukan demikian. Saudara-saudari, semasa hidup Yesus, kata dunia ini sering dipakai menggambarkan orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang berbuat jahat. Perilaku-perilaku jahat sering dikatakan dengan dunia. Kalau kita mengingat juga apa yang dikatakan oleh Paulus, janganlah kamu serupa dengan dunia. Dunia yang dimaksudkan di sana bukan geografis, tapi dunia di sana adalah kelakuan, perilaku jahat. Maka Yesus memerintahkan pergilah ke seluruh dunia. Berarti kita memiliki tanggung jawab untuk pergi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Pergi kepada orang-orang yang belum mengetahui kasih Kristus. Pergi kepada orang-orang yang berperilaku tidak baik dan jahat. Pergi untuk menegur orang yang tidak berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang di sekitar kita, mereka berbuat jahat dan tidak baik, maka kesitulah kita harus pergi. Kalau ada orang-orang tertentu melakukan kejahatan, ketidakpedulian, maka kesanalah kita harus pergi. Inilah perintah yang Yesus mohonkan untuk kita lakukan pada hari ini. Dunia adalah orang-orang yang tidak takut pada Kristus. Kata jamak dalam nats ini ayat 15, seluruh dunia. Ini berarti banyak sekali ternyata orang jahat. Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Kita memahami penggunaan kata jamak di sana berarti orang-orang jahat yang tidak baik itu tidak hanya satu, tapi sangat banyak. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang tidak mengasihi Kristus dan tidak berperilaku baik. Kesanalah kita diminta kepada orang-orang tersebut, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kita tuntun, untuk kita menjadi tahu, untuk kita membuat mereka menjadi tahu akan kebenaran firman Tuhan. Yang kemudian perintah yang kita terima pada hari ini, di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, di ayat 15 juga dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil. Saudara-saudari, beritakanlah dari bahasa aslinya memiliki arti mewartakan, memproklamasikan, memberitahukan, membuat orang menjadi tahu, atau mengkhotbahkan. Kalau kita diminta hari ini untuk memberitakan, berarti kita harus mewartakan, memproklamasikan, memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita untuk mereka menjadi mengerti akan perbuatan yang baik dan benar. Memberitakan Injil ini boleh kita lakukan dengan kehidupan kita, keseharian kita. Dengan perilaku kita yang baik, maka orang di sekitar kita menjadi tahu. Memberitakan Injil bukan hanya sekedar mengkhotbahkan ke rumah dan ke rumah lain, bukan saja demikian. Tapi dengan bersikap baik, dengan bersikap dan bertutur kata yang baik, kita sudah menunjukkan bahwa diri kita sedang memberitakan Injil.
Karena kita harus berangkat dari bahasa aslinya supaya kita mengerti untuk melakukannya. Pergilah ke seluruh dunia, pergilah ke orang-orang yang tidak baik, yang berperilaku tidak baik, lalu dikatakan beritahu mereka bahwa perbuatan mereka salah. Jadi kalau ada di sekitar kita berbuat jahat, tapi kita berdiam diri saja, kita tidak memberitakan Injil di sana. Tapi kalau kita tahu dia berbuat salah, lalu kita menegur mereka, kita memberitahukan kesalahan mereka, maka kita sudah memberitakan Injil. Maka memberitakan Injil tentu bisa kita lakukan dari keluarga kita yang terkecil, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada pinoper kita. Memberitakan Injil akan dimulai dari lingkup yang terkecil, kepada keluarga-keluarga kita yang menurut kita perilaku mereka kurang baik, atau ada yang harus kita tegur, kita podai seperti orang tua yang selalu memberi poda, maka teruslah lakukan. Itu adalah salah satu bentuk kita memberitakan Injil. Tetapi yang menarik dalam nas ini, saudara-saudari, dikatakan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ternyata tidak hanya lapisan manusia. Memberitakan Injil, bersikap baik, mewartakan, memproklamasikan itu bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada semua lapisan makhluk hidup. Ekosistem kehidupan kita setiap hari, ekologi, lingkungan alam kita, ini juga menjadi pusat perhatian yang Yesus berikan untuk kita lakukan. Umat manusia masa kini semakin menyadari bahwa kita membutuhkan alam dan lingkungan hidup yang semakin sehat. Terlebih di masa pandemi COVID ini, kita semakin disadarkan betapa pola kehidupan sehat kita, bersahabat dengan lingkungan kita itu sangatlah kita harus lakukan. Oleh karena itu, bila kita memang orang yang memberitakan Injil, tetapi kita tidak memelihara kehidupan alam di sekitar kita, di dalam rumah kita secara sederhana, itu sebetulnya kita tidak ada kesesuaian. Jadi kalau memberitakan Injil, baik kepada sesama kita menegur mereka, tetapi kepada alam sekitar juga, tatanan di dalam rumah kita juga mungkin itu haruslah tercermin. Yang kemudian saudara-saudari, kalau Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil dan pergi ke seluruh dunia, kita jangan takut. Ternyata di ayat yang kemudian, ayat 17 dan 18, Tuhan Yesus memberi janji penyertaan kepada kita. Jadi kita tidak disebutkan untuk pergi begitu saja, tidak. Tapi Tuhan memberikan kepada kita janji penyertaan. Di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berarti kita diberi dulu bekal oleh Tuhan sebelum kita berangkat. Kita diberi dulu kekuatan oleh Tuhan Yesus sebelum kita melakukan pekerjaan kita. Yaitu dikatakan di dalam nas hari ini, mengusir setan, berbicara bahasa-bahasa baru. Bahasa baru yang dimaksudkan di sini adalah bahasa kasih. Dengan kita menggunakan komunikasi kasih kepada orang di sekitar, maka mereka menjadi menghargai kita. Menggunakan bahasa baru yang dimaksudkan di sana adalah bahasa kasih, bahasa yang penuh perhatian. Kemudian racun mematikan tidak akan mencelakai mereka. Pada masa kini kita bisa menerjemahkan racun yang mencelakai itu adalah banyak memang hal yang meracuni kehidupan kita. Pikiran jahat, tindakan jahat, perilaku jahat kita, itu adalah meracuni kita. Namun Tuhan mengatakan itu tidak akan ada menyentuh hidup kita kalau kita mau bersandar kepadanya. Racun yang dimaksudkan di sana juga adalah kebencian, sulit mengampuni, sulit memaafkan. Jadi kalau kita masih seperti itu, ternyata racun itu sudah berada dalam diri kita. Harusnya tidak. Kalau kita mau memberitakan Injil, maka kita akan dijauhkan dari segala racun tidak mau mengampuni, racun tidak mau memaafkan, racun untuk membenci, itu semua tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Kemudian kuasa yang kemudian diberikan Yesus adalah menyembuhkan orang sakit. Artinya kita memberi perhatian khusus kepada mereka yang terpinggirkan, khususnya kepada orang-orang sakit. Ini yang dimaksudkan. Jadi terlihat perilaku orang-orang yang memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, di ayat yang kemudian ayat 19, setelah Yesus memberitakan itu kepada para murid, maka terangkatlah Yesus ke surga.
Lalu kemudian di ayat terakhir, ayat 20, setelah mereka mendengar nasihat, perintah, pesan Yesus yang terakhir, apa yang mereka lakukan? Ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil. Artinya sudah didengar lalu dilakukan. Mereka tidak menunggu dulu, tapi mereka segera mengerjakannya. Kita juga hari ini di dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita sudah menerima apa yang Yesus perintahkan. Mari kita segera melakukannya. Berbuat baik kepada orang di sekitar kita, mengajari mereka bila mereka salah. Saudara-saudari, sebagai orang beriman, marilah kita memberitakan Injil Kristus melalui kata dan perbuatan yang baik dan benar, melalui perilaku yang kudus. Marilah kita memberitakan Injil dengan memperhatikan dan merawat lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari peri kemakhlukan kita. Marilah kita memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Tapi marilah kita juga memberitakan Injil dari orang-orang yang terdekat kita. Barangkali ada suami kita, istri kita, anak-anak kita yang mulai kendor hidup di dalam doa. Mari kita memberitakan Injil kepada mereka. Ingatkan mereka selalu. Bagi orang tua yang jauh dari anak-anaknya yang ada di perantauan, mari ibu dan bapak semua silakan terus berkomunikasi dengan anak kita. Terlebih masa sekarang ini, ingatkan terus mereka untuk berdoa, ingatkan terus mereka untuk beribadah. Ini adalah bentuk kita memberitakan Injil dari lingkungan sekitar kita, dari keluarga kita. Sampaikanlah kabar baik ini, bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah berhenti untuk memberitakan, menasehati orang-orang di sekitar kita, untuk mereka boleh memahami dan menyadari akan kasih Kristus dalam hidup kita. Marilah kita mewartakan Injil melalui kesaksian hidup kita, mengasihi dan mengampuni, memberi perhatian, menjadi wujud kita memberitakan Injil yang dapat kita lakukan saat ini. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kiranya firman ini memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu telah hadir di tengah-tengah persekutuan kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Engkau telah terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi kami orang percaya. Sebelum Engkau datang menjemput kami ke tempat yang Engkau sediakan, biarlah kami di dunia ini bersegera melakukan pemberitaan Injil kepada orang-orang di sekitar kami, kepada lingkungan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk tekun melakukan pemberitaan Injil yang nampak dalam hidup kami. Biarlah kata-kata kami baik, pikiran kami baik, perilaku kami baik, dan ini menjadi sebuah cerminan bahwa kami telah diutus oleh Kristus untuk mewartakan kabar baik. Ajarilah kami untuk memproklamasikan kasih Kristus melalui perbuatan kami untuk mengasihi dan memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan Allah, kiranya firman-Mu ini dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, bangsa dan negara kami. Di masa pandemi COVID ini, kami bertahan ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menjaga kami, dan Engkau akan segera memulihkan keadaan kami. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami ini, dan kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni dosa kami. Melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 729 sambil kita menyampaikan persembahan kita.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman-Mu dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pimpinan negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.